Kok bisa memperlakukan Mbah Yaitar itu kurang apa? Fakta saya melihat sendiri bahwa ketika saya masuk ke pondoknya saja, bulu buduk saya itu merinding. Merinding sekali saya. Banyak sekali tempat-tempat sakral. Seperti monumen-monumen besar Hubul Waton Minal Iman. Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang begitu besarnya. Kok bisa diiyak-iyak? Job pecicilan kalau orang Jawa bilang itu. Kok pada pecicilan ke sana kemari gitu. Coba Anda siapapun yang aktivis NKRI, Anda memperjuangkan tentang itu. Ketika melihat itu nangis nggak? Kita itu memperjuangkan yang namanya burung Garuda. Pancasila, Hubul Waton Minal Iman. Saya sebagai orang warga NU dididik sama ulama-ulama, kiai-kiai kami NU untuk mencintai tanah air. Karena itu bagian daripada iman. Kok banyak sekali polisi kemarin, ratusan bahkan hampir ribuan. Podo pecicilan. Kok podo pecicilan gitu loh. Aku ki nangis. Saya ngomong kayak begini tuh mengkritik supaya menjadi pembenahan. Karena saya sendiri pun juga bagian daripada Polri, yaitu bangsa Indonesia, yaitu Ar-Roiyah atau rakyat. Kami ini bagian daripada Polri. Anda ketika disumpah itu mendapatkan posisi amanah undang-undang, disumpah untuk karena jabatan, karena digaji, karena dibayar, itu semuanya dari rakyat. Kami di sini itu bersumpah untuk NKRI ini tanpa ada embel-embel lain. Dapat pangkat yo tidak, dapat gaji yo tidak, dapat apa-apa juga tidak. Tapi saya pribadi ini juga bagian daripada Polri. Rakyat Indonesia juga bagian daripada Polri. Ini masukan-masukan seperti ini supaya apa? Polisi tidak pecicilan. Nah, wes pecicilan kayak begitu, membongkar tempat-tempat sakral seperti itu, diinjek-injek, seperti dinistakan, nggak duwe unggah-ungguh. Itu pesantren tempat orang mencari ilmu. Apa coba nanti dampaknya? Dampaknya ketika engkau ngobrak-ngobrak pecicilan, pondok kamu ambil, kamu obrak-abrik seperti itu, akhirnya ujung-ujungnya apa? Institusilah yang akan mendapatkan karma tersebut. Dapat karma tidak? Dapat karma. Nah, itu salah satunya adalah Sambo. Ya. Hari H seperti itu banyak orang nangis di seluruh umat. Umat Sidikiyah ini jutaan. Ketika nangis rasanya sakit tetapi tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya warga Sidikiyah, mulai dari alumni, murid semuanya yang mengenyam ilmu di situ, akhirnya berdoa semua, ya Allah aku tidak berdaya, ya Allah kok tempat saya belajar dijadikan seperti ini, ya Allah kok pondok saya seperti ini, ya Allah. Rasa sakit ini ketika orang yang tersakiti itu berdoa, meminta sama Allah, hakul yakin akan dihobul sama Allah, semua hajatnya akan dikun fayakunkan sama Allah. Nah saat ini sudah terjadi itu, seperti ditelanjangi institusi Polri, seperti ditelanjangi. Sebabnya dari mana? Sebab mudaratnya ya dari itu. Sebab logika dan secara dohirnya seperti apa? Karena sebab dohir dan logikanya dari kasusnya Sambo. Coba, Anda kan gak ngerasain. Apalagi Anda mungkin yang belum kenal Sidikiyah ya. Betapa saat itu warga Sidikiyah di seluruh dunia itu seperti merotoli balungnya. Atine hancur lebur. Diiyak-iyak. Banyak polisi-polisi masuk geruduk, ya Allah kayak nangkep teroris. Semua merasakan sakit. Sakit bro. Saya sebagai orang di luar Sidikiyah, karena saya juga mengenal Sidikiyah itu baru kemarin, saya melihat sendiri pun ikut sakit. Karena apa? Banyak monumen-monumen yang saat itu saya perjuangkan, itu adalah simbolis-simbolis ideologi saya gitu loh. Ada Hubul Waton Minal Iman, ada Pancasila. Negara, dengar saya ngomong. Aktivis-aktivis NKRI selama ini itu memperjuangkan apa sih? Kami aktivis-aktivis medsos selama ini memperjuangkan apa? Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Kami memperjuangkan itu loh, ingat. Negara, nggak kamu bayar loh. Nggak kamu kasih jabatan loh. Begitu tulus dan ikhlasnya kami. Saat ini berpuluh-puluh tahun kami perjuangkan itu. Hanya diinjak-injak oleh tuyul-tuyul yang berseragam. Oknum. Saya tahu tuyul-tuyul yang berseragam ini tidak salah menjalankan perintah. Saya tahu itu. Saya tahu kok. Ini kritikan saya, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Karena saya juga bagian daripada Polri. Saya sangat miris sekali. Tahun ini waktunya untuk pensucian, pembersihan, memperbaiki semua. Jangan yak-yakan lagi. Indonesia ini sangat-sangat suci. Mayoritas di Indonesia adalah Islam terbesar di dunia.
Tanpa ada dukungan pesantren-pesantren, kalau saya tidak ngomong seperti ini, saat ini yang menjadi korban adalah Sidikiyah. Kalau saya nggak ngomong seperti ini, nanti ketika ada masalah kecil, ujian itu kan bisa lari kemana saja. Allah ketika menurunkan ujian bisa ke putra kiai siapa saja. Dampaknya itu. Kalau saya nggak ngomong seperti ini, nanti akan ngerembet di pesantren-pesantren lain. Kasusnya beda, tidak mewakili pesantren, tetapi pesantrennya akan ikut tercemar. Seperti kasusnya Subeki. Makanya saya ikhlaskan untuk berbicara seperti ini. Ini demi pesantren di seluruh Indonesia, supaya lain kali jangan ada siapapun itu tuyul-tuyul yang berseragam, kurang ajar, yak-yakan ke dunia pesantren. Saya tidak terima. Saya sebagai salah satu alumni dari pesantren, saya tidak terima. Walaupun saya tidak pernah nyantri di Sidikiyah, tetapi saya di sini melihat mengatasnamakan dunia pesantren, saya tidak terima. Nanti akan diyak-yak seperti itu lagi. Nek meh ngiyak-ngiyak kayak oknum-oknum pesantren tidak apa-apa. Yang radikal, yang memberikan ajaran terorisme, ya, tidak masalah. Kalian mau tangkap kayak dengan cara Anda nggak? Tetapi polisi ini harusnya itu kan berpikir, Kapolres Jombang. Harusnya Anda itu bisa melihat loh. Ini nih Sidikiyah ini banyak manfaatnya tidak gitu loh. Sidikiyah ini bermitra, bekerja sama, membantu negara, membantu kepolisian, membantu ideologinya, mensupport program-program negara. Kok mau gawe yak-yakan? Loh selama ini Sidikiyah itu udah melahirkan jutaan. Jutaan manusia berbudi pekerti yang baik, berakhlakul karimah, ditanamkan cinta tanah air. Ini nggak seharga satu Kapolres mati semua. Nyawa segitu aja. Seandainya Polres itu nyawanya ditukar tambah sepolres, ini masih ndak imbang. Seandainya ndak imbang. Ayo, kita ini sebagai abdi-abdi negara, kita ini sebagai aparatur negara, Bu, lebih memilih ke kemaslahatannya dulu. Tengok dulu di belakang. Waduh, ini kok kemaslahatannya banyak. Melihat setidaknya Bayaitarnya lah. Setidaknya melihat Bayaitar. Ayo, akhirnya win-win solution yuk. Bagaimana caranya Subeki? Masa seorang Kapolres tidak mampu seperti itu? Ya, Bapak AKBP, ya, sangat disayangkan. Ini bisa buat pelajaran kita semua tentunya. Gak boleh seperti itu. Ya. Ingat yang tadi saya sampaikan. Bayangkan saja ketika warga Sidikiyah ini udah sakit semua. Hatinya hancur, pondoknya tempat dia dulu menimba ilmu diinjak-injak. Ya Allah. Padahal mereka jutaan warga Sidikiyah mencintai tanah air. Hasil dari mana? Dedikasinya Bayaitar. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Yakin aku nak iling emosi kawan ini. Kau pikir gampang. Ya. Kau pikir memaparkan dedikasi yang baik untuk bangsa ini, emang lu pikir gampang? Mulai dari diri diajarkan untuk mencintai tanah air, mulai dari Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Emang gampang? Jutaan orang dibangun mulai dari dini. Coba, betapa besar kalau seandainya hitung-hitungan matematika. Kalau seandainya sukses Bayaitar itu mendidik alumni atau santri-santrinya lebih dari 5 juta orang, itu tidak seimbang ketika dibayar 1000 orang yang mati. Gak imbang. Apalagi kasus yang dugaan cabul, perkosa. Cabul, perkosa, predator, belasan santriwati di bawah umur. Yang saya sangat miris sampai detik ini. Media bungkam. Yang saya miriskan saat ini, sampai detik ini. Media seperti bungkam. Tidak memberitakan saat ini proses sidang. Beritakan dong yang semestinya saat ini. Ini jadi pelajaran ini.
untuk institusi Polri. Karena saya hadir dari dulu itu untuk Polri, mengawal, mengapresiasi. Masa harus hebat-hebatan begitu? Oh, mentang-mentang ada yang punya pangkat, saya tidak punya pangkat. Lalu orang yang nggak punya pangkat nggak boleh bersuara. Salahkah saya ngomong seperti ini? Saya di sini tidak untuk provokasi, tidak. Saya sudah benarkan Anda punya tugas, tetapi yang saya sayangkan itu seperti itu. Bu Yoho lebih melihat kemaslahatannya Mbak Yaitar itu loh. Apa yang dilakukan Mbak Yaitar itu loh. Apa yang ditanamkan oleh Mbak Yaitar itu loh. Jutaan orang itu loh mengenal cinta tanah air dari Mbak Yaitar. Aja podo micek, aja budek kupingmu. Sampai detik ini tuh loh, bapak-bapak kalau pengen tahu. Kalau seandainya si Dikia itu mau hanya untuk masalah egois, pembelaan, ngumpulin massa, mungkin saja bisa menjadi sejarah. Ngumpulin massa, suruh demo, suruh berontak, suruh bebasin. Kalau mau dikumpulkan itu bisa, tetapi tidak pernah dilakukan. Dalam pengajian kemarin, saya itu sampai nangis batin dengar Mbak Yaitar. Saya tidak mau. Biarkan saja. Disampaikan sama Mbak Yaitar itu. Dulu saya tidak pernah seperti ini loh. Sekarang aja saya seperti ini. Masa aja gara-gara ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 7 saya ngomong kayak begini harus takut? Kalau udah urusan seperti ini bintang-bintangan ayo. Kalau mau nanti bintang-bintang berjatuhan lagi. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Saya itu nangis karena itu adalah dunia pendidikan pesantren. Supaya ini nanti tidak terjadi lagi. Ujian itu bisa datang ke putra siapapun. Ke pondok manapun. Tetapi kalau caranya seperti ini nanti, para aparat memperlakukan dunia pendidikan khususnya adalah pondok pesantren yang membuat dedikasi, yang membentuk karakter akhlakul karimah. Hanya kesalahan satu tidak melihat kemaslahatan yang lebih besar di belakangnya. Ini akan terulang kembali. Untuk WCC, Anda juga tidak mau mengkonfirmasi. Ngobrol kayak ngopi kayak sama kami, ayo. Ada beberapa alumni, ada beberapa aliansi santri. Aliansi santri itu harusnya menjaga dunia santri. Kita ini orang muslim, dididik. Sesuatu yang namanya aib saja, ketika diumbar saja, itu sudah namanya gibah. Kalau tidak benar itu namanya fitnah. Kenapa Anda ada tabayun? Kenapa Anda menamakan aliansi santri, tetapi Anda tidak menunjukkan karakter Anda, akhlakul karimah Anda seperti orang-orang santri? Katanya aliansi santri. Harusnya Anda menjaga santri. Kalau ada yang salah dibeneri, ayo tabayun. Ini dalam dunia Islam, dunia agama. Ini hari ini tidak di-stop, nanti pesantren-pesantren yang lain akan mendapatkan imbas. Yang menggredel itu nanti orang-orang yang mengatasnamakan aliansi santri juga.